Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai trigonometri, yakni materi lanjutan di pertemuan kemarin. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian ada contoh soal dan pembahasan dan latihan soal. Nah, yang pertama yaitu mengenai teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, teorema Pythagoras ini adalah materi pengantar sebelum kalian belajar mengenai perbandingan trigonometri. Langsung saja, jika pada segitiga ABC itu sisi yang di depan sudut A kita namakan sisi A, kemudian sisi yang berada di depan sudut B kita namakan sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C itu kita namakan sisi C. Maka rumus teorema Pythagorasnya yaitu jika diketahui sisi B dan A atau A dan B, untuk mencari C yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jika yang diketahui sisi B dan C, kita akan mencari sisi A, itu rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi B, yakni B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui dari segitiga ABC dengan sisi BC itu 8 atau sisi A dan sisi B itu 6. Maka rumus C-nya atau sisi miringnya yaitu C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita dapatkan C kuadrat sama dengan 6 14 36. C kuadrat sama dengan 100 sehingga C sama dengan akar dari 100 dan C sama dengan 10. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC dengan sudut theta ini adalah tumpuan kita untuk mencari sisi-sisi yang lain pada segitiga. Nah, artinya sisi depan theta adalah BC ini sisi depan, kemudian AC adalah sisi samping theta, kemudian AB adalah sisi miring. Nah, untuk perbandingan trigonometri sendiri kita gunakan 3 istilah yaitu demi, sami, dan desa. Nah, yang pertama sin theta yaitu demi, yakni sisi depan sudut theta dibanding sisi miring yaitu BC per AB. Kemudian cos theta yaitu sami atau sisi samping sudut theta dibanding sisi miring yakni AC per AB. Kemudian tan theta yaitu desa atau sisi depan sudut theta dibanding sisi samping sudut theta atau BC per AC. Selain ketiga perbandingan ini ada lagi yaitu kosekan theta atau 1 per sin theta atau kebalikan dari sin theta yakni AB per BC. Kemudian ada sek theta atau sekan theta, itu adalah 1 per cos theta atau kebalikan dari cos yakni AB per AC. Kemudian kotangen theta yaitu 1 per tan theta atau kebalikan dari tan yakni AC per BC. Kemudian yang selanjutnya contoh soal yang pertama yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan sin A, cos A, dan tan A. Jadi tumpuan kita itu ada pada sudut A. Dengan sisi BC itu 4 cm, sisi AC itu 3 cm. Nah, penyelesaiannya langkah pertama kita menghitung panjang sisi yang lain atau sisi AB ini belum diketahui. Kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat, yakni 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, yakni AB kuadrat adalah 25 sehingga AB sama dengan 5. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai trigonometri dari sin A, cos A, dan tan A ini. Yang pertama yaitu sin A, sin demi, depan miring, depannya adalah BC per miringnya adalah AB sehingga 4 per 5.
Kemudian cos A atau cos sami, samping per miring, sampingnya adalah AC, per miringnya adalah AB, sehingga 3/5. Kemudian tan A adalah tan D sa, yaitu depannya sudut A adalah BC dan sampingnya adalah AC, sehingga 4/3. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu soal cerita. Ini merupakan aplikasi dari materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, soalnya yaitu seorang siswa dengan tinggi badan 160 cm terhitung hingga mata sedang berdiri memandang puncak sebuah tiang di depan sekolahnya. Siswa tersebut berdiri pada jarak 50 meter dari tiang. Jika sudut elevasi siswa dengan tiang adalah 60 derajat, berapakah tinggi tiang dari tanah? Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu gambar sesuai deskripsi soal ini. Nah, jika digambar ini ada seorang anak dengan tinggi badan 160 cm, kemudian jarak anak dari tiang itu 50 meter dan sudutnya yang terbentuk yaitu 60 derajat. Kemudian langkah kedua yaitu memilih sin, cos, tan yang akan digunakan untuk menghitung. Nah, karena yang akan dihitung adalah sisi depan sudut yang diketahui sisi samping sudut, berarti kita memakai yang D-sa, yaitu rumus tan, karena rumus tan adalah depan per samping. Nah, sehingga dapat kita hitung tan 60, tan itu kan depan per samping, yaitu T/50. Nah, tan 60 derajat itu kan akar 3 sama dengan T/50, sehingga didapatkan T-nya, T itu dari titik C ke B itu 50 akar 3 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tinggi tiang dari tanah, sehingga tinggi tiang dari tanah adalah 50 akar 3 meter ditambah tinggi anak tersebut, yaitu 1,6 meter. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, silahkan kalian kerjakan 3 latihan soal ini agar kalian lebih memahami mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Silahkan kalian kerjakan pada selembar kertas, kemudian hasil pekerjaan kalian nanti difoto dan dikirimkan di grup untuk kita koreksi atau kita bahas bersama-sama. Nah, itu saja dari saya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.